Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 Teknologi Peralatan Konstruksi. Sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Realdo Esam Giovanni dengan NIM 046. Nama saya Raul Gifari Adam dengan NIM 015. Nama saya Asihan Ramadan dengan NIM 059. Nama saya Harsadi Pratama dengan NIM 143. Nama saya Diria Putri Ramadhani dengan NIM 147. Nama saya Tugas Amjolis Maji dengan NIM Mahir 047. Nama saya Nabila Aulia Putri dengan NIM 004. Dengan video ini kami akan menjelaskan terkait teknologi peralatan konstruksi untuk pekerjaan galian, seperti yang ada di video satu ini. Hari ini kita akan memberikan secara lengkap bagaimana kita merencanakan dan melaksanakan pekerjaan galian untuk bangunan yang telah kita rancang. Pekerjaan bangunan yang telah kita rancang yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Debati Hamzah yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dengan luas area 7.681 meter persegi. Sebuah kawasan dengan aktivitas kendaraan serta pergerakan masyarakat yang cukup padat sepanjang hari. Kondisi ini mengharuskan proses perencanaan pekerjaan galian dilakukan dengan sangat cermat, baik dari sisi metode pelaksanaan, pengaturan lalu lintas, hingga manajemen risiko terhadap bangunan sekitar. Area yang akan digali memiliki luas 7.681 meter persegi dengan kedalaman galian mencapai 5 meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk basement. Dengan jumlah lantai ada 4, satu basement, lantai 1, lantai 2, serta lantai 3. Lantai 1 digunakan untuk lobby, lantai 2 dan lantai 3 digunakan untuk ruang rawat inap dan ruang operasional rumah sakit. Dengan dimensi tersebut, pekerjaan ini tergolong sebagai pekerjaan galian berskala besar, sehingga memerlukan koordinasi yang matang, pengendalian mutu yang ketat, serta penggunaan alat berat yang tepat untuk menjaga efektivitas dan keamanan operasi di lapangan. Pada proyek ini, fokus utama kami adalah pekerjaan galian basement yang menjadi salah satu struktur penting dari keseluruhan bangunan. Setiap tahapan mulai dari persiapan lahan, pemasangan pengawan galian, pengendalian air tanah, hingga proses pengangkutan dan pembuangan material hasil galian direncanakan agar sepenuhnya memenuhi standar teknis konstruksi serta regulasi bangunan gedung yang berlaku. Dengan demikian, aspek keamanan kerja, kualitas hasil pelaksanaan, serta umur layanan struktur basement dapat terjamin secara optimal dan berkelanjutan. Proses penggalian dilakukan secara bertahap sesuai dengan elevasi desain menggunakan ekskavator sebagai alat utama dan dump truck sebagai alat angkut material. Material galian tidak dibiarkan menumpuk, tetapi langsung dimuat ke dalam dump truck untuk menghindari hambatan pergerakan alat berat. Metode ini dipilih karena sangat efisien, mudah dikontrol, serta sesuai untuk area proyek yang tidak terlalu luas serta berada di lingkungan yang padat penduduk. Metode bertahap ini juga membantu menjaga kestabilan galian selama pekerjaan berlangsung. Lalu untuk pertimbangannya, sistem lalu lintas juga dibuat sedemikian rupa agar ekskavator dan dump truck dapat bergerak tanpa saling mengganggu. Selain itu, kondisi akses keluar masuk lokasi proyek menjadi pertimbangan penting karena jarak angkut ke lokasi pembuangan material cukup berpengaruh terhadap produktivitas galian. Semakin lancar lalu lintas alat, semakin kecil pula resiko keterlambatan pekerjaan. Dalam perencanaannya, kami juga memperhitungkan bahwa produktivitas alat di lapangan tidak selalu sama dengan kondisi ideal. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Yang pertama itu dari kondisi alat, 2 kemampuan operator, dan yang ketiga cara pengoperasian, dan 4 kondisi mesin. Untuk ekskavator, perhitungan didasarkan pada kapasitas bucket, 2 kondisi tanah, ketiga kecepatan pengisian bucket, dan keempat lama satu siklus kerja. Lalu dari keempat hal tersebut kita dapat menemukan yaitu banyak volume galian. Pendekatan ini penting supaya rencana kerja yang kita buat benar-benar sesuai dengan kemampuan alat di lapangan dan tidak menimbulkan keterlambatan pada tahap selanjutnya. Pada analisis produktivitas dampak, terdapat beberapa tahapan yang dihitung, yaitu waktu muat, waktu perjalanan saat muatan, waktu pembongkaran material di tempat, dan waktu kembali ke lokasi galian. Semua tahap ini membentuk satu siklus perjalanan dampak. Semakin panjang waktu tempuh atau semakin lambat proses bongkar muat, maka akan semakin kecil produktivitas yang akan dicapai per jamnya. Produktivitas dampak dihitung dengan mengalihkan kapasitas angkut, efisiensi, dan waktu.
dibagi 1 waktu siklus dump truck. Cara menghitung waktu siklus dump truck yaitu dengan mengalihkan N itu yaitu siklus ekskavator untuk mengisi dump trucknya, dikalikan CMS waktu muat dari ekskavator ke BP-nya, dump trucknya, ditambah jarak angkut dibagi kecepatan angkut, ditambah lagi jarak angkut dibagi kecepatan kembali, ditambah waktu buang, ditambah waktu muat. Perhitungan ini memastikan bahwa jumlah dump truck yang digunakan benar-benar sesuai dengan produktivitas ekskavator, sehingga tidak terjadi antrian atau jumlah yang berlebihan. Setelah memahami perhitungan dasar ini, kita dapat masuk ke skenario yang sudah disiapkan sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan proyek. Nah, kali ini adalah pembahasan mengenai skenario A, yaitu kita menggunakan alat berat berupa ekskavator SAMI SG365H sebanyak 2 unit. Kemudian kita juga menggunakan dump truck Dino. Menurut analisis kami membutuhkan 7 unit. Untuk perhitungannya akan kami lampirkan. Pertama, untuk ekskavator sendiri memiliki kapasitas bucket sebanyak 1,6 mm kubik. Selanjutnya adalah cycle time sebanyak 23 detik dari mulai gerakan swing, menggaruk, swing kembali, dan menaruh material di dump truck. Produktivitas dari ekskavator sendiri adalah 140,2425 meter kubik per jam, atau dalam satu hari selama 8 jam efektif itu memiliki produktivitas sebesar 1121,94 meter kubik per hari. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kerjaan galian adalah 137 jam atau sekitar 18 hari. Kemudian adalah dump truck. Kita menggunakan dump truck Dino dengan kapasitas bak itu 28 meter kubik. Cycle time sendiri ada 27 menit. Cycle time sendiri didapatkan dari mulai dari truk ini menunggu untuk diisi, setelah itu perjalanan menuju ke quarry sejauh 3 km, dan perjalanan pulang. Untuk produktivitas dari dump truck sendiri itu sekitar 43,8 meter kubik per jam. Untuk mengimbangi dari efektivitas ekskavator dibutuhkan sekitar 7 unit agar ekskavator dapat terus bekerja secara optimal. Untuk harga dari skenario A sendiri sudah disiapkan itu sebanyak 536.825. Itu didapat dari harga sewa, harga alat, harga bahan, dan pembayaran pekerja dengan margin keuntungan dari kami itu sebesar 12%. Mungkin segitu. Oke, pada skenario kedua ini digunakan berupa alat berat yaitu Hitachi ZX200 dengan kapasitas bucket 0,9 meter kubik yang mempunyai cycle time yaitu 23 detik. Untuk produktivitas alat ini sendiri, Hitachi ZX200 yaitu mempunyai produktivitas mencapai 91,28 meter kubik per jam
atau 730,26 meter kubik per hari dengan jam kerja 8 jam per hari. Total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan kalian ini yaitu dalam 27 hari atau 211 jam kerja efektif. Selanjutnya ada alat berat berupa dump truck Hino yang mempunyai kapasitas 24 meter kubik dan mempunyai cycle time 30 menit, yaitu dari jarak kalian ini ke quarry. Untuk kecepatan dari dump truck ini sendiri yaitu secepat 22,5 km per jam. Produktivitas dari dump truck ini sendiri yaitu sebesar 35,09 meter kubik per jam. Sehingga untuk mengimbangi ritme ekskavator dibutuhkan 6 unit dump truck. Setelah itu dilakukan perhitungan biaya metode yang seperti pada skenario A. Total biaya pada skenario B ini, semua total ini adalah 645.664.000 termasuk biaya sewa alat dan seluruh komponen pendukungnya. Berdasarkan analisis perbandingan yang dilakukan, skenario A terus menunjukkan performa yang paling unggul, kapasitas bucket yang lebih besar, tidak hanya mempercepat proses galian, tapi juga membuat alur kerja yang lebih stabil, efisien, dengan kebutuhan dump truck yang lebih sedikit, sehingga ruang gerak di lapangan lebih terkendali dan potensi hambatan bisa diminimalisir. Durasi pekerjaan yang lebih singkat memberikan kontribusi nyata terhadap penghematan operasional, termasuk pengurangan pemakaian bahan bakar dan jam kerja alat berat. Selain itu, penggunaan alat berat dengan kapasitas besar membantu menjaga konsistensi ritme pekerjaan, mempermudah penyusunan jadwal harian, serta mengurangi resiko keterlambatan akibat faktor teknis. Dengan workflow yang lebih teratur dan fleksibilitas penataan area kerja yang lebih baik, skenario A menjadi pilihan yang lebih efektif dan paling layak diterapkan di lapangan, memberikan kita keyakinan bahwa target waktu, biaya, dan kualitas dapat tercapai sesuai rencana yang ditetapkan. Dengan meningkatnya volume angkut per siklus, produktivitas alat mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga jumlah material yang dapat dipindahkan dalam satu waktu menjadi lebih besar. Hal ini berkontribusi pada percepatan proses galian secara keseluruhan dan memastikan pekerjaan dapat diselesaikan dalam durasi yang lebih singkat. Keunggulan ini juga berdampak pada efisiensi operasional di lapangan dengan produktivitas yang lebih tinggi. Kebutuhan terhadap jumlah dump truck menjadi lebih sedikit, sehingga ruang gerak alat dapat lebih terkelola dan tidak menimbulkan potensi kemacetan di area kerja. Penurunan jumlah armada yang beroperasi secara simultan juga meminimalisir risiko antrian, waktu tunggu, maupun hambatan logistik lainnya. Alur perpindahan material dari titik galian menuju titik pembuangan pun menjadi lebih stabil dan terkontrol, sehingga aktivitas lapangan dapat terus berjalan tanpa gangguan yang berarti. Dari segi biaya, skenario A memberikan pengaruh yang positif yang cukup signifikan. Durasi pekerjaan lebih cepat secara otomatis menurunkan kebutuhan jam operasional yang kemudian berdampak pada penghematan bahan bakar, biaya sewa, hingga pengurangan beban biaya tenaga kerja. Efisiensi ini menjadi penting, terutama pada pekerjaan dengan volume besar, karena penghematan yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total biaya proyek secara keseluruhan. Selain itu, penyederhanaan pengaturan alat di lapangan turut membantu memperkecil kemungkinan terjadinya downtime maupun penundaan akibat koordinasi yang kurang optimal. Secara keseluruhan, baik dari aspek kinerja, dari alat, kecepatan, pelaksanaan, kebutuhan armada, dan efisiensi biaya, skenario A memberikan kombinasi performa yang paling seimbang dan menguntungkan. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, skenario A dapat dinyatakan sebagai pilihan yang paling tepat dan layak diterapkan di dalam konstruksi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.